fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Kesempatan kita untuk bersama dengan teman-teman IHC Rumah Sakit Tulung Rejo Pare sudah datang. Saya bersama dengan Mas Hendra ya, marketing dari IHC Rumah Sakit Tulung Rejo. Aduh, semoga sehat tidak seperti saya Mas Hendra ini ya. Alhamdulillah, sehat selalu Bari. Alhamdulillah. Bersama dengan siapa nih Mas Hendra hari ini? Ya, tentunya kali ini kami di Rumah Sakit Tulung Rejo. Hari ini kami bersama dengan bidan, bersama Mbak Ika Faudan Nuria, SST. Tentunya kali ini kita membawa tema yang sangat menarik. Apa saja tanda bahaya pada kehamilan? Nah, mungkin yang ini yang mungkin sedang hamil. Iya, betul sekali. Dan banyak juga yang apa saja sih, saya harus bagaimana, seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung dengan Bu Bidan. Nah itu dia ya. Saya tak minum dulu. Oke, Ya. Yang sedang hamil perlu tahu bagaimana tanda-tanda bahaya kehamilan. Nah ini Mbak Ika, kita perlu dapat pengetahuan banyak. Sebagai seorang bidan, pasti pengetahuan tentang ini perlu. Kenapa? Kita perlu mengetahui soal tanda-tanda bahaya kehamilan ini. Iya, terima kasih Mbak Ari. Ari ya. Baru pertama bertemu ya. Oke. Jadi sebenarnya kehamilan sendiri merupakan momen yang sangat membahagiakan bagi setiap wanita. Maka dari itu penting sekali untuk menjaga kesehatan selama kehamilan dan memastikan kehamilan berjalan dengan lancar sampai dengan proses persalinan tiba. Gitu. Ya. Ibu hamil sebenarnya mengalami banyak perubahan dalam tubuh, namun tidak semua perubahan itu bisa dianggap wajar. Ada hal yang justru menjadi sesuatu yang mungkin bisa membahayakan bagi ibu hamil sendiri. Maka dari itu penting sekali untuk mengetahui tanda-tanda bahaya pada saat hamil. Hamil ya. Tapi kita ke perubahan dulu. Perubahan apa sih yang kelihatan signifikan pada perubahan yang dirasakan oleh seorang ibu hamil itu sebelum ke tanda bahaya? Iya, tentunya yang pertama perubahan hormonal ya, yang bisa menyebabkan mungkin badan itu terasa tidak enak semua, mual muntah pada trimester pertama. Tentunya juga perubahan bentuk tubuh, kenaikan berat badan yang banyak ya tentunya kalau kita hamil. Oke. Nah, kalau yang bahayanya berarti yang apa misalnya Mbak Ika? Kalau salah satu tanda bahaya pada kehamilan tersendiri itu, yang pertama itu ada perdarahan, Mbak Arya. Jadi perdarahan pada awal kehamilan atau trimester pertama itu bisa menunjukkan adanya keguguran, tanda-tanda keguguran atau yang bisa disebut dengan abortus. Mungkin juga bisa terjadinya kehamilan di luar kandungan atau yang disebut dengan kehamilan ektopik terganggu. Nah ini kan sangat berbahaya. Kalau terjadi perdarahan, maka harus segera dilakukan pemeriksaan, dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, gitu ya, dilihat apakah ini. Kalau awal kehamilan sih bisa dipastikan, untuk memastikan itu janinnya tumbuh di dalam, implantasinya itu di dalam rahim atau tidak. Kalau tidak di dalam rahim kan itu sangat berbahaya juga. Betul ya. Gitu. Oke. Ada hal lain yang kalau ibu hamil itu kan pasti yang tadi emesis itu ya, yang morning sickness ya. Oh iya. Tapi ada yang sampai muntahnya itu berlebihan gitu ya. Iya. Jika terjadi tanda mual muntah yang terus-menerus, terus pas ibu hamil tidak mau makan, itu seharusnya juga segera diperiksakan, karena nanti kalau
ibu hamil mengalami mual muntah yang terus-menerus dan berlebihan bisa menyebabkan dehidrasi tentunya. Terus kurangnya asupan nutrisi ke janinnya. Iya. Jadi dipastikan kalau mual muntahnya masih wajar itu kita masih bisa makan minum, setelah muntah kita bisa makan minum lagi, nggak apa-apa sih ya. Tapi kalau terus mual muntah kita lemes sampai kadang ada yang sampai shock ya gitu, sampai istilahnya penurunan kesadaran, nah itu yang berbahaya. Oke, yang juga dialami itu kan biasanya ibu hamil itu ada bengkak di kaki itu. Tapi kalau bengkak seperti apa yang masuk dalam tahap bahaya gitu? Iya. Jadi selama masa kehamilan, ibu hamil kan memang mengalami banyak perubahan ya. Terus ibu hamil bisa saja mengalami pembengkakan pada tangan, kaki, wajah. Tapi bila pembengkakan itu disertai dengan sakit kepala, nyeri ulu hati, terus pandangan kabur, itu yang berbahaya, peningkatan tekanan darah. Jadi itu dinamakan dengan keadaan preeklamsia. Oh, jadi tuh kalau preeklamsia itu terdeteksinya apakah pada saat trimester akhir begitu atau di awal-awal sudah bisa terdeteksi? Kalau preeklamsia itu terjadinya di atas kehamilan 20 minggu. Iya, baru bisa dikatakan preeklamsia jika tekanan darah tetap tinggi pada usia kehamilan tersebut. Itu khawatirnya nanti bisa terjadi kejang kalau tidak segera diatasi. Kejang pada si ibu hamil ini ya. Sedangkan kejang sendiri kan merupakan hal yang bahaya, merupakan angka kematian ibu nomor 2 setelah perdarahan. Iya. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan kalau sedang hamil, ada perdarahan, kemudian bengkak pada kaki, tangan atau wajah, yang disertai dengan sakit kepala ya? Iya, sakit kepala, nyeri ulu hati, pandangan kabur. Oke. Nah Mbak, orang hamil itu kan juga bisa sakit ya, mungkin karena flu kayak saya ini gitu ya. Tapi apakah ada yang perlu diperhatikan pada seorang ibu hamil yang misalnya sakitnya kok tidak seperti flu biasa begitu ya? Iya. Kalau flu itu biasanya kan juga disertai dengan demam. Ibu hamil kalau mengalami demam tinggi itu juga berbahaya. Berbahayanya karena apa? Demam panas sendiri itu kan sebenarnya bukan suatu penyakit ya, cuma respon tubuh kita dalam melawan infeksi yang ada di dalam tubuh. Nah, yang dikhawatirkan kalau tubuh itu demam, badan kita demam, terjadi infeksi kan ya. Infeksi sendiri itu kan juga membahayakan bagi ibu hamil maupun janin yang di dalam kandungan. Infeksi sendiri itu bisa menyebabkan bayi lahir, bisa menyebabkan keguguran ya kalau awal kehamilan. Bisa menyebabkan lahir cacat, itu bahkan bisa ya kalau kita terkena infeksi. Terus kelahiran prematur juga bisa. Kayaknya penting sekali kalau kita demam itu jangan dibiarkan dan jangan minum obat sembarangan. Nah iya, karena ibu hamil karena yang diobati 2 ya Mbak. 2 iya. Nggak cuma ibunya tapi janinnya juga. Janinnya ya. juga. Janinnya nanti nggak kuat dengan obat-obat yang biasa dikonsumsi oleh ibunya ya. Tapi demam tinggi pada ibu hamil ini berlangsungnya tuh berapa hari atau mungkin berulang berapa hari, bisa dikatakan itu adalah hal-hal yang berbahaya? Kalau demam lebih dari 38 derajat ya, ketika kita sudah kasih, yang paling aman sebenarnya itu minum Sanmol ya, paling aman. Tapi kalau dengan Sanmol itu tetap terjadi demam lebih dari sehari ya, tentunya kita harus segera periksa ke dokter Opcin ya. Periksa ya. Oke. Nanti di spesialis kan juga dilihat perkembangan janinnya, dilihat lewat USG itu kan. Gitu. Berarti ini pengetahuan tentang tanda-tanda bahaya pada ibu hamil itu harus dimiliki ya oleh seorang yang hamil ya. Oke. Nah, selain tadi perdarahan, bengkak pada kaki, demam tinggi, terus kemudian muntah terus menerus itu, ada hal-hal yang juga menjadi tanda bahaya dari kehamilan apa saja Mbak Ika? Ada. Jadi kalau misalkan keluar cairan ketuban sebelum waktunya, proses persalinan itu juga sangat berbahaya.
Jika kita merasakan adanya pengeluaran Rembesan. dari rembesan atau pengeluaran dari jalan lahir, ya harus segera kita waspadai juga apakah itu cairan ketuban atau bukan gitu. Oh, itu bisa terjadi pada kehamilan umur berapa? Biasanya trimester 2 ya, orang-orang itu biasanya sering kenceng-kenceng gitu. Itu bisa, iya, ketubannya bisa keluar duluan. Iya, bisa menyebabkan, kalau dibiarkan kan bisa menyebabkan infeksi pada ibunya maupun pada janinnya juga. Oke. Iya, kembali kan cairan ketuban itu kan yang melindungi janin di dalam rahim. Jadi misalkan pecah atau merembes itu kan banyak patogen dari luar masuk yang bisa menyebabkan dia infeksi gitu. Oke. Nah, kita kan sering periksa juga pada saat periksa itu dilihat pergerakan janin. Iya. Itu seperti apa yang wajar dan bahaya? Kalau pergerakan janin yang kurang aktif ataupun berhenti ya, kita kan dari dari gerakan janin ya. Dari gerakan janin itu ya normalnya sekitar 10 kali dalam 2 jam. 10 kali dalam 2 jam bergeraknya ya. Nanti kalau misalkan nendang-nendang gitu ya, Mbak? Iya, nendang-nendang atau kadang cuma terasa kayak kedutan ya, waktu awal-awal usia 16 minggu itu terasanya seperti kedutan. Itu misalkan kok berkurang ya harus kita waspadai juga. Karena kalau gerakan janin berkurang itu bisa menandakan janinnya itu kekurangan suplai oksigen, suplai nutrisi gitu. Iya. Okay. Nah, ini para ibu hamil apakah sudah merasakan juga hal-hal seperti ini ya? Anda bisa segera konsultasikan atau berinteraksi dengan Mbak Ika Faudan Nuria SST, bidan dari IHC Rumah Sakit Tulungagung Pare. Interaksinya melalui 08113454.000 tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Anda juga bisa ikuti di Facebook AG243 live streamingnya. Di situ juga Anda bisa sampaikan pertanyaan di live komen di Facebook AG243. Nufo Family, sabun kesayanganku. Cuci tangan kamu di setiap hari. Jangan takut mandi 2 kali sehari. Nufo Family, always happy. Mari kita bersihkan seluruh badan, menjauhkan kita dari virus dan kuman. Mari kita bersihkan seluruh badan, bersama Nufo kita sehat dan nyaman. Nufo datang, kuman pergi. Nufo Family, sabun kesayanganku. Cuci tangan kamu di setiap hari. Jangan takut mandi 2 kali sehari. Nufo Family, always happy. Mari kita bersihkan seluruh badan, menjauhkan kita dari virus dan kuman. Mari kita bersihkan seluruh badan, bersama Nufo kita sehat dan nyaman. Nufo datang, kuman pergi. Radio Andika. Baik, Anda mengikuti public interaktif bersama IHC Rumah Sakit Tulungagung tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Ke gatekeeper dulu, email. Mas Ivanda, perjalanan di seputaran Tulungagung melintas dari Jalan Ahmad Yani Timur menuju Jalan Diponegoro Tulungagung. Waspada di Simpang 4TT atau Tugu Reok Kendang, masih padat untuk arus lalu lintas. Mbak Rani Dwi Kurnia, perjalanan dari Botoran Tulungagung menuju Blitar masih sampai di Simpang 3 Ngantru. Lepas jembatan Ngujang 1, hati-hati ada truk ganti ban tepat di sisi utara jembatan. Disampaikan juga oleh Pak Palil di Ngantru melihat ada truk ganti ban lokasi di utara jembatan Ngujang 1 Tulungagung. Lanjut ke Ayah. Mbak Fafa di Udanau Blitar saat ini hamil semester 3. Saat bangun tidur bawah perut itu terasa kaku. Apakah normal? Bu Lydia di Papar Kediri, bagaimana cara mengatasi posisi bayi yang masih melintang?
Baik, jawabannya sebentar lagi disampaikan Mbak Ika Faudan Nuria, SST, bidan dari IHC Rumah Sakit Tulungarejo, Pare. Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, rumah sakit umum tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline servis Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Radio Andika. Ya, monggo Mbak Ika memberikan jawaban untuk pertanyaan Mbak Fafa dan juga Bu Lydia. Pertanyaan Mbak Fafa tadi yang Trimester trimester 3 sering kram pada perut bawah ya. Jadi memang pada trimester 3 itu kadang kita sering merasakan kenceng-kenceng. Kalau kenceng-kencengnya jarang sih, memang nggak apa-apa. Biasanya disebut dengan his palsu. Cukup dengan beristirahat, terus nggak usah melakukan aktivitas berat. Tapi misalkan kok kenceng-kencengnya itu sering, dalam 10 menit itu ada 2 kali lebih, ya harus segera ke rumah Diperiksakan sakit. ya. Iya. Kira-kira apa ya Mbak yang menjadi penyebab? Banyak ya, kalau kenceng-kenceng itu biasanya kita tanya dulu apakah habis nyusewu berhubungan ya, karena kalau habis berhubungan sendiri tuh sperma itu yang dimasukkan ke dalam vagina itu bisa menyebabkan kenceng-kenceng karena mengandung hormon prostaglandin kan ya. Jadi hati-hati kalau melakukan hubungan suami istri pada saat trimester ketiga. Biasanya dokter itu kalau kita kehamilan kita sudah lewat waktu, misalkan di atas 40 minggu lebih, itu biasanya Dipesan biasanya libur dulu. iya, enggak, bukan libur dulu, justru malah iya biar cepat lahir kalau sudah 40 minggu ke atas. Tapi kalau masih 36 minggu ke bawah itu yang perlu kita hati-hati ya. Mau gitu ya. Patentnya kenceng-kenceng terus langsung ada pembukaan. Gitu. Betul. Ya, itu ya. Jadi kalau dalam 10 menit masih jarang-jarang, Kalau itu masih jarang-jarang wajar ya. Jadi istirahat aja, jangan melakukan aktivitas berat dulu. Tapi misalkan kok kenceng-kencengnya sering, dalam 10 menit ada 2 kali atau lebih, nah itu yang segera periksa ya. ya. Segera periksa ya. Baik. Bu Lydia, bagaimana cara mengatasi posisi bayi yang masih melintang? Untuk posisi bayi yang masih melintang, kita lihat dulu usia kehamilannya. Kalau kurang dari 37 minggu bisa diatasi dengan cara menungging ya. Tidur apa itu namanya, tengkurap kayak menungging, kayak kita sujud itu. Dilakukan ya 3 kali sehari, atau setiap, kalau kita muslim setiap kali habis sholat kita coba menungging dulu 5 menit gitu. Jadi Itu dia akan bisa muter, membantu. iya. Tapi kalau misalkan lebih dari 37 minggu ya sudah nggak bisa diapa-apain di dalam rahim. Dan akhirnya mungkin harus sesar Iya, ya. seperti Harus itu. sesar Kalau ya. masih kurang dari 37 minggu sih insya Allah masih bisa ya, dia masih bisa muter janinnya. Apakah posisi bayi yang melintang ini juga merupakan salah satu tanda bahaya yang bisa terdeteksi sejak awal? Kalau posisi bayi itu sebelum usia 37 minggu kan dia memang muter ya, biasanya tergantung bayinya itu bisa muter. Cuma nanti kalau lebih dari 37 minggu dipastikan posisinya misalkan letak sungsang atau letak lintang, ya harus persalinannya itu nanti untuk menentukan proses persalinannya apakah bisa lahir normal atau tidak, seperti itu. Oke. Iya. Nah, Mbak Ika, untuk mendeteksi lebih dini tanda-tanda bahaya kehamilan ini, bagaimana caranya? Seperti perdarahan, bengkak,
demam tinggi, air ketuban yang merembes ya keluar pada sebelum waktunya, pergerakan janin berkurang, terus juga termasuk yang kalau muntah itu kan gampang ya terdeteksinya. Kalau yang lain-lain ini yang perlu kita belajar. Ya, setidaknya kita harus rutin melakukan pemeriksaan antenatal care ya, atau melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Paling tidak kita harus kontak sama bidan desa. Kalau misalkan kita jauh dari fasilitas layanan kesehatan di desa itu kan pasti ada satu bidan desa kan ya. Ya kita kontak di sana biar kita di sana kan pasti ada pemeriksaan tekanan darah, dilihat detak jantungnya gitu kan waktu kita melakukan pemeriksaan. Jadi biar terdeteksi misalkan kok ada kegawat daruratan atau kondisi yang tidak seharusnya, biasanya Bu Bidan akan merujuk. Gitu. Oke. Nah kalau mau periksanya ke Rumah Sakit Tulungrejo Pare gimana ini prosedurnya? Untuk di Rumah Sakit Tulungrejo sendiri kan ada 3 opsin. Untuk dokter, yang pertama ada Dokter Iksana Cynthia Murti atau biasanya kita panggil dengan Dokter Ica, itu setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 14. Untuk praktek malam ada, beliau praktek setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 18 sampai jam 20. Terus ada juga Dokter Hamidah. Dokter Hamidah itu prakteknya sore, setiap hari Senin sampai Jumat jam 14.30 sampai selesai sampai jam 16 biasanya. Sabtu itu ada juga Dokter Hamidah pagi, cuma hari Sabtu aja jam 8 pagi sampai jam 10. Terus ada Dokter Tony, ada Dokter Tony Widianto, itu prakteknya malam setiap hari Senin sampai Jumat jam 20 sampai jam 22. Iya. Pilihannya banyak ya kalau mau periksa kehamilan di IHC. Ada Rumah Sakit 3 opsi di rumah sakit kita. Baik. Periksa kehamilan tuh sebenarnya mulai kapan sih Mbak? Ya sebaiknya waktu kita telat kita lakukan tes pack dan hasilnya positif, lebih baiknya segera diperiksakan. Kembali lagi tadi biar tahu ini kehamilannya berada di dalam kandungan atau di luar kandungan. Kalau di luar kandungan kan harus dilakukan operasi ya, namanya laparotomi itu. Soalnya kalau dibiarkan kan pasti dia pecah menyebabkan perdarahan di dalam, itu yang bisa membahayakan ibu. Iya. Jadi ternyata mulai telat tuh sudah harus periksa. Iya, seharusnya ke dokter ya, periksanya ke IHC Rumah Sakit Tulungrejo saja. Silahkan teman-teman dimanfaatkan. Oke, nanti kita juga akan mendapatkan tips-tips agar kehamilan aman dan sehat. Anda dengarkan terus di Dermaga Raya Radio Andika. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati untukmu, hanya untukmu. Tak perlu kau tanya lagi siapa pemilik hati ini. Kau tahu pasti dirimu. Jawab pertanyaanku, mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah menyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Tak perlu kau tanya lagi
Kenapa memilih hati ini? Kau tahu pasti dirimu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah menyatakan cinta, oh mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Antara kau dan aku. Dibawa kemana? Mau dibawa kemana kita? Mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah menyatakan cinta, oh mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan yang pasti antara kau dan aku. Antara kau dan aku. Marcel mau dibawa kemana? Kalau Anda saya bawa ke Public Interaktif bersama IHC Rumah Sakit Tulungarejo ya. Sebentar lagi kita akan kembali bersama dengan Mbak Ika Fauda Nuria SST, bidan dari IHC Rumah Sakit Tulungarejo tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Info Express. Kejaksaan Agung menanti hasil kerja Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan korupsi pengadaan Google Cloud yang akan dilimpahkan. Perkara itu diserahkan kepada beririsan dengan dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang diusut Kejagung. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna di kantor Kejagung mengatakan Kejagung sudah berkoordinasi dengan KPK terkait pelimpahan perkara Google Cloud. Kasus ini diserahkan karena Kejagung lebih maju dalam menangani kasus korupsi Chromebook dan sudah mau masuk ke tahap persidangan. Kejagung membantah kasus Google Cloud diserahkan KPK sebagai bentuk tukar guling. Info Express persembahan PT Irfai Group, developer terpercaya untuk Indonesia, menyediakan hunian berkualitas dan berkelas. PT Irfai Group, partner terpercaya mewujudkan hunian idaman Anda. Informasi klik irfaigroup.com. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir. Teh siapa? Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang. Walah, Tijus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus. Suntung itu, bos. Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
Rasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu. Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus. Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini? Kan minum es teh jus, Bang. Tijus. Seger. Satu lagi ya, Bang, es tijusnya. Wah, pantesan si bos untung terus ini. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus. Dari Wingfood. 105,7 Radio Andika. Kita lanjutkan publik interaktif bersama IHC Rumah Sakit Tulung Rejo. Ada bidan Mbak Ika Fauda Nuria SST. Kita diajak memperhatikan tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Bisa di review lagi Mbak Ika ya, tanda-tanda kehamilan yang ada tanda bahayanya itu seperti apa misalnya? Ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika terjadi perdarahan pada awal trimester pertama menandakan adanya keguguran atau kehamilan di luar kandungan. Kalau masuk di kehamilan tua atau trimester 3 bisa menyebabkan bahwa plasenta tidak menempel pada tempatnya, atau bahkan bisa plasenta terlepas dari tempat implantasinya. Gitu. Itu dari perdarahan itu ya? Itu dari perdarahan sendiri. Kemudian tanda-tanda yang lain tanda-tanda yang lain jika terjadi bengkak pada tangan, kaki, wajah yang disertai dengan nyeri ulu hati, pandangan kabur, kepala pusing, tekanan darah tinggi, itu juga bisa menyebabkan menunjukkan suatu tanda terjadinya preeklamsia. Preeklamsia bisa menyebabkan kejang soalnya. Terus demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius ya, itu juga merupakan salah satu tanda bahaya pada kehamilan. Karena demam sendiri itu kan menunjukkan adanya infeksi dalam tubuh. Gitu. Terus air ketuban pecah sebelum waktunya. Ya, itu. Ditandai dengan merembes, ada rembesan dari jalan lahirnya ya. Biasanya kalau kita periksakan itu bidan atau dokter akan ini kan biasanya bingung, ini cairan apa ya, ini pipis atau keputihan. Itu ada tesnya sendiri, tes lakmus namanya. Jadi dia akan diambil sampelnya, terus kalau dia berubah warna berarti itu merupakan air ketuban. Iya. Terus kalau misalnya morning sickness-nya nggak hilang-hilang, muntah terus, itu juga merupakan tanda bahaya. Bahaya karena bisa menyebabkan ibu dehidrasi kan ya, akhirnya suplai nutrisi ke janin juga berkurang. Gitu. Baik, itu yang perlu diperhatikan kalau Anda sedang hamil, ada tanda-tanda bahaya seperti itu harus segera periksa. Iya. Segera periksa ya. Baik, sebelum tips-tips agar kehamilan aman dan sehat, kita ke gatekeeper lagi. Santi. Pak Rohmat dari Surabaya menuju Tulung Agung sudah sampai di Simpang 3 Mengkreng, lalu lintas ramai, cuaca panas. Pak Wahyudi, perjalanan menuju Surabaya, jalur Kediri Mengkreng, kemudian tol Bandar Kedung Mulia Jombang seperti apa? Apakah ada hambatan karena akan perjalanan menuju Surabaya via tol? Lanjut ke Ayu. Mbak Hilda di Pare, hamil anak pertama trimester 1, mual muntah terus menerus padahal sudah minum obat anti mual dari dokter, tapi kondisi tetap tidak ada perubahan signifikan. Pusing, lemas, tidak bisa beraktivitas. Apa yang harus Mbak Hilda lakukan? Mbak Fauziah di Tulungagung, olahraga yang aman untuk ibu hamil usia 7 bulan apa? Pak David di Ngantru, istri hamil anak keempat, riwayat 2 kali sesar. Apakah bisa untuk anak keempat ini persalinan normal? Bagaimana mengurangi risiko kehamilan mengingat usia sudah tidak muda? Oke, sebentar lagi ya dijawab oleh Mbak Ika Fauda Nuria, SST, bidan dari IHC Rumah Sakit Tulung Rejo. Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo. Padahal pengen nyobain. Ngapain jauh-jauh ke Singapura? Anak delisia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru. Yang bener lo. Cobain dulu aja.
Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya. Minyak kenyal, pedasnya pas. Laksanya juara. Pedasnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura. Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go. Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere. Ya udah Net, sedap cupnya gue bawa semua ya. Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline servis Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Radio Andika. Monggo Mbak Ika memberikan tanggapan dari pertanyaan Mbak Hilda, Mbak Fauziah, Pak David. Yang Mbak Fauziah tadi sudah minum obat dari dokter. Mbak Hilda. Oh, Mbak Hilda ya. Yang hamil anak pertama, trimester 1, mual muntah terus. Trimester 1, terus mual muntah terus menerus, padahal sudah minum obat dari dokter ya. Ya memang kembali lagi tadi ya, memang awal trimester pertama itu ada perubahan hormon yang bisa menyebabkan mual muntah. Ya kalau sudah dengan minum obat sudah minum obat dokter tapi tetap mual muntah, coba kita cari apa ya namanya istilahnya dislimurne ya. Biasanya itu dimulai dari bangun tidur. Kalau bangun tidur kita moodnya bagus, itu biasanya ke depannya nanti juga enjoy gitu loh. Tapi kalau misalkan bangun tidur moodnya sudah nggak enak, biasanya terus mual muntahnya itu terus terasa gitu loh. Coba dibuat aktivitas, jangan apa ya istilahnya diam di kamar, itu malah terasa mual muntahnya. Coba cari aktivitas yang lainnya. Gitu. Kalau pengalaman saya dulu selama hamil, kalau bekerja itu lupa ya mual muntahnya, tapi misalkan nanti waktu libur gitu terasa sekali. Akhirnya saya pergi, nggak di rumah gitu. Coba diselimutkan dengan kegiatan yang lain. Yang penting tetap kita perhatikan asupan nutrisi kita. Ini kayaknya perlu kerja sama dengan pasangannya ya Mbak ya, untuk bisa membuat si istri moodnya bagus ya. Karena memang tidak enak sekali ya mual muntah itu. Kadang ada yang sampai trimester 2, bahkan selama hamil terus mual muntah juga ada. Iya benar. Lalu yang Mbak Fauziah di Tulungagung, olahraga aman untuk hamil 7 bulan? 7 bulan itu dengan jalan santai bisa, atau ikut yoga. Sekarang banyak kan yoga senam hamil itu juga bisa. Pokoknya jangan yang keras-keras ya. Jangan lari gitu. Jangan lari, jangan angkat beban yang berat ya. Baik, oke. Nah, ini yang soal istri Pak David 2 kali sesar, pengennya anak yang mau lahir ini normal gitu, apakah memungkinkan gitu? 2 kali sesar dengan jarak berapa tahun dulu? Nah itu. Sebenarnya ya kalau ingin lahir normal sangat beresiko ya, 2 kali SC terus maunya lahir normal. Menurut saya itu beresiko. Tapi harus SC lagi. Apalagi kalau jaraknya itu terlalu dekat. Iya, terus usia juga mempengaruhi. Kalau usianya juga sudah lebih dari 35 tahun ya sebaiknya sesar aja lah ya. Oh alah. Oke, baik. Nah, ini ada juga yang memberikan tanggapan di live streaming ini, Mbak Ika.
Mbak Iyin ya, katanya ini mungkin pelajaran untuk ibu hamil yang lain. Pernah waktu hamil itu gerak janinnya berkurang, lalu oleh saudaranya malah disuruh urut. Hasilnya akhirnya keguguran gitu ya. Iya. Itu gimana itu kayak seperti itu? Janganlah ya. Sekarang kayak pijat-pijat di urut itu menurut saya itu sudah bukan apa ya. Kalau orang dulu apa namanya walik dadah apa itu namanya. Itu jangan, itu sangat beresiko. Bisa keguguran tadi kan sudah sudah dibuktikan dengan keguguran. Terus bisa kalau kalau usia kehamilannya masih masuk trimester 2, dia bisa menyebabkan kenceng-kenceng akhirnya lahir dengan bayi prematur. Itu ya sangat berbahaya. Menurut saya jangan kalau pijet-pijet. Oke. Nah, sekarang tipsnya Mbak Ika agar kehamilan aman dan sehat apa saja? Tipsnya agar kehamilan kita berjalan dengan aman dan sehat, yang pertama rutin melakukan pemeriksaan kehamilan ya minimal 6 kali selama hamil ya. Jadi 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Terus habis itu hindari aktivitas berat yang bisa mengukur istilahnya keadaan kan kita sendiri ya, sekiranya kok kita capek ya istirahat. Makanya harus istirahat cukup, itu perlu ya. Olahraga ringan tadi seperti jalan kaki, senam hamil itu juga boleh. Terus makan makanan dengan gizi seimbang. Perlu ya untuk menjaga suplai nutrisi ke janin, itu bagus. Kemudian kita jangan lupa minum vitamin, minum susu hamil juga boleh. Terus kendalikan emosi, jangan sampai stres. Kalau kita stres otomatis pengaruh janin juga. Dan hindari merokok, ya. Maupun juga kena asap rokok dari orang sekitar kita. Janganlah ya. Tuh, yang merokok suaminya jangan ini ya. Jangan merokok di dekat, istrinya yang lagi merokoklah hamil. di luar rumah. Ya, jadi sejak dini harus kita tahu tanda-tanda bahaya kehamilan ini ya, Mbak Ika ya. Iya. Oke, kalau periksa langsung saja ke Rumah Sakit IHC Tulung Rejo Pare. Kenali sejak dini tanda bahaya pada kehamilan. Segera periksa jika ada keluhan atau mengalami salah satu tanda bahaya tersebut. Ya, biar tidak tidak menyesal akhirnya. Iya. Oke. Nah, ini kalau kaitannya dengan kehamilan Mas Hendra, apakah ada penawaran menarik dari Rumah Sakit Tulung Rejo? Tentunya di Rumah Sakit Tulung Rejo kita ada USG 4 dimensi, Mari. Jadi apa saja sih keunggulannya? Yaitu yang pertama adalah gambaran realistis dan bergerak ya. Jadi melihat kondisi janin itu lebih jelas, lebih real. Jadi nanti ketika diperiksa oleh dokter kami, dokter spesialis obgyn kami, pasien atau ibu atau bapak bisa melihat kondisi janinnya lebih real, lebih jelas. Seperti itu. Kemudian deteksi kelainan lebih dini. Seperti itu. Dan kemudian ada juga pemantauan gerakan janin. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Ika tadi, bahwasanya untuk gerakan janin idealnya seperti apa, dalam kondisi bayi seperti apa, kan seperti itu. Jadi dengan USG 4 dimensi ini bisa lebih real, lebih jelas, gerakannya juga lebih jelas. Kemudian informasi yang lebih lengkap dengan kondisi janin dan juga peningkatan diagnosis oleh dokter kami. Seperti itu. USG 4 dimensi ya. USG 4 dimensi sudah terjadi di Rumah Sakit Tulung Rejo. Dan kaitannya dengan pemeriksaan dengan dokter spesialis kami, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ika tadi, bahwasanya kita memiliki 3 dokter spesialis obgyn, yaitu dengan dokter Iksana Sintia Murti, dokter Hamidah Trihandayani, dan juga dokter Tony Widianto. Jadwalnya nggak perlu khawatir, Senin sampai dengan Sabtu siap di Rumah Sakit Tulung Rejo. Senin sampai Sabtu ada terus ya. Pagi, sore, malam ada di Rumah Sakit Tulung Rejo. Tentunya tidak perlu khawatir perihal tentang pemeriksaan di Rumah Sakit Tulung Rejo. Bapak Ibu
bisa juga menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Oh. Dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Iya. Ya, ada rujukan dari Vaskes 1, kemudian nanti rujukannya ditujukan ke Rumah Sakit Tulungrejo, bisa dimanfaatkan untuk layanan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Seperti itu. Dan tentunya untuk semua layanan dan promo di Rumah Sakit Tulungrejo selalu kita share di media sosial kami, ada di Instagram kami ihc.rs Tulungrejo. Silakan akses di situ, Instagram kami di ihc.rs Tulungrejo. Silakan komentar, kirim pesan pribadi atau DM ke IG kami, silakan. Dari tim admin kami akan respon cepat di situ, Mbak. Ada fast respon yang penting ya. Ya, silakan. Sekarang ini kan yang penting itu adalah fast respon itu membuat kita merasa mengapresiasi. Iya, kita berusaha, kita bisa memberikan akses layanan kesehatan yang bisa diakses oleh masyarakat, mungkin yang kekinian ya, lebih mudah untuk diakses. Silakan kontak ke Instagram kami. Seperti itu, Mbak. Media sosial itu sekarang sudah menjadi sarana komunikasi juga ya, dan teman-teman Rumah Sakit IHC Tulungrejo tidak mengabaikan hal itu. Siap. Menggunakannya itu. Tapi kalau via WA itu ada nggak, Mas? Ada. Nanti tidak perlu khawatir. Jadi di Instagram kami pun itu sudah kita pasang di bio-nya itu ada 5 kontak. Oh. Iya. Halo HVA yang online 24 jam. Kemudian ada call center WA kami tentang apa saja layanan kami. Kemudian ada juga kontak marketing kami. Kemudian ada juga kontak IGD kami. Kemudian juga ada kontak poliklinik eksekutif. Ya, di situ ada 5 kontak itu, nomor WA semua bisa diakses di situ. Lengkap ya. Ya, Anda ingin kemana? Kita sediakan untuk akses-aksesnya seperti itu. Luar biasa tuh Rumah Sakit Tulungrejo Pare itu ya. Semoga bermanfaat. Harapan kami semoga bermanfaat. Kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan di Rumah Sakit Tulungrejo. Oke, Mas Hendra, terima kasih. Ya, Mbak Ika, untuk yang lagi hamil ada pesan lagi nih. Pesan penting. Pesan penting yaitu tadi, jika terjadi perubahan yang sekiranya kok tidak enak ya, segera lakukan pemeriksaan. Periksa ya. Iya. Periksa, jangan enggan ya. Periksanya karena ya memang sekarang fasilitas kesehatan kan sangat mudah dijangkau. Iya. Terus layanan seperti yang Mas Hendra katakan, kita bisa menggunakan BPJS juga kan. Oh iya. Jadi tidak ada istilahnya alasan, oh aku nggak ada biaya untuk melakukan pemeriksaan. Sudah tidak ada ya. Betul. Oke. Terima kasih banyak Mbak Ika Fauda Nuria SST, bidan dari IHC Rumah Sakit Tulungrejo. Mas Hendra juga marketing yang selalu memberikan kita promo-promo menarik. Terima kasih kembali. Semoga bermanfaat. Sukses untuk teman-teman Rumah Sakit Tulungrejo. Sampai ketemu lagi ya, Mas, Mbak. Baik. Terima kasih juga teman-teman yang hari ini berinteraksi dalam public interaktif bersama Rumah Sakit bersama IHC Rumah Sakit Tulungrejo. Baru saja Anda ikuti Public Interaktif Radio Andika. Public Interaktif dipersembahkan oleh Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP, ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline servis Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Perkembangan dari
jalur yang Anda lewati atau jalur yang tadi ada truk mogok misalnya di Rayangan Tru Tulungagung, Anda yang tahu bagaimana kondisi terkininya, silahkan share ke Gatekeeper ya, menjadi panduan untuk teman-teman kita, atau ada perjalanan keluar kota. Nah ini Anda juga segera sampaikan, ada foto video Anda sertakan di 0811 345 4000. Have a nice weekend. Saya Ari Utami bergeser. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.